Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftihu bihil khairati warrahmat wal barakat wal futuhati wal munuhati wal imdadat wal anwar wal asrar ar-rabbaniyah wal ridwan wal ghufran wal nasra wal yusra wal sitra wal ijabata wal qubul wa syafa'atar rasul sallallahu alaihi wasallam was salamata was sa'adata wal karamah fid din wad dunya wal akhirah was salah wal falah wan najah fid din wad dunya wal akhirah. Tsumma alhamdulillah ala jami'i ni'amihi wa alaihi khususan ala ajalliha wa a'zamiha wa aghlaha wa ahlaha ala wa huwa wujudul Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad wa mauliduhu fi hadzal alam wa bi'tsatuhu sallallahu alaihi wasallam ila kafati khalqihi rahmatan lahum. Wa dinul Islam alladzi manna Allahu tabaraka wa ta'ala bihi alaina wa 'alal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat biwasilati sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. An-Nabiyil Ummi Al-Habibil Alil Qadril Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang sangat dicintai, yang sangat dihormati, terkhusus keluarga besar Yayasan Al-Mustafa, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mustafa, keluarga besar juga sekolah SMP Al-Mustafa dan SDIT Al-Mustafa, para guru-guru, para siswanya, terutama kepala-kepala sekolah dan juga para pengurus-pengurus yayasan dan pemilik yayasan yang sangat dibanggakan dan juga sangat didoakan. Semoga Yayasan Al-Mustafa ini oleh Allah selalu diberkahkan dan selalu dirahmati, dan juga oleh Allah Ta'ala dijadikan tempat keridhoannya, rahmatnya, barokahnya
yang tersebar ke seluruh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dijadikan tempat bersemayamnya keimanan, keislaman dan keihsanan, ketakwaan, kesolehan, baik dari sisi ilmu maupun dari sisi pengamalannya dan juga pendakwahannya, ta'limnya, tarbiyahnya, tablighnya, amar ma'rufnya dan nahi munkarnya. Semoga anak-anak didik di sini oleh Allah dipilih menjadi kekasih-kekasihnya, menjadi hamba-hambanya yang soleh semuanya, dan juga semoga kelak menjadi pejuang-pejuang agamanya. Alhamdulillah, di siang hari ini kita berkumpul bersama dengan izin Allah dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, majelis syukur, majelis ta'zim, takrim kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama mengagungkan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini dan mensyukurinya, karena kita semua yakin, seyakin-yakinnya bahwa kelahiran Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini adalah wujud anugerah terbesar dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, di mana wujud yang terbesar itu wujud yang merupakan anugerah terbesar itu. Yang pertama adalah wujudnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lalu agama Islam yang dibawa oleh beliau, agama Islam yang diamalkan dan yang diajarkan oleh beliau kepada umat, termasuk Al-Quranul Karim yang diajarkan oleh beliau kepada kita umatnya, yang mana Al-Quran adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua hamba-hambanya yang bertakwa. Disebut oleh Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Itu semua firman Allah yang hak. Itu semua ilmu yang pasti, pengetahuan yang pasti, bukan hasil produk makhluk, bukan hasil observasi manusia, jin, hatta malaikat. Tidak ada yang bisa intervensi terhadap firman Allah ini. Murni ini kalamullah, kalam Allah. Namun kita semua tahu bahwa agama Islam yang begitu sempurna, yang mengatur kehidupan manusia dan bangsa jin di dunia ini dengan pengaturan yang suci, pengaturan yang penuh keagungan, pengaturan yang penuh keselamatan,
dalam seluruh sisinya kehidupan manusia, lahir dan batinnya. Selanjutnya, agama Islam ini juga satu-satunya wasilah keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keberuntungan manusia dan bangsa jin yang ini abadi, masuk ke alam kubur, masuk ke alam akhirat, sampai di surga, abadi di surga selama-lamanya. Ini abadi. Kita semuanya ketika melihat hukum sebab akibat, maka kita akan menemukan posisi kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebab yang paling agung, yang paling suci, yang teristimewa. Karena tidak mungkin ada agama tanpa ada Nabi kita. Tidak mungkin ada Al-Quran tanpa ada Nabi kita. Tidak mungkin ada keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keberuntungan yang hakiki dan abadi bagi manusia dan bangsa jin khususnya tanpa ada Nabi kita. Tidak mungkin pula ada rahmatan lil alamin tanpa ada Nabi kita. Tidak mungkin ada al-akhlaqul karimah al-azimah tanpa ada Nabi kita. Tidak mungkin ada ilmu yang sakral, ada tarbiyah imaniyah, islamiyah, ihsaniyah tanpa ada Nabi kita. Itu semua yang menjadi wasilah paling utama, yang menjadi wasilah paling pertama adalah wujudnya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan dalam firman-Nya tentang posisi keagungan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahsyatnya manfaat wujudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada alam semesta, khususnya kepada manusia dan bangsa jin, terkhusus lagi kepada yang berimannya dari golongan bangsa manusia dan bangsa jin. Kalau kita baca dan menelaah, mentadabburi Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas, maka kita pasti akan menemukan betapa agungnya baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa unggulnya beliau di atas seluruh nabi, seluruh rasul lainnya, di atas semua malaikat Allah, di atas semua makhluk Allah. Betapa mulianya, betapa sucinya, betapa indahnya baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa hebatnya anugerah wujudnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi alam semesta ini. Bukan bagi kita saja umat Islam, tidak, tapi bagi alam semesta. Kalau kita melihat ya kehidupan yang nyata,
keuntungan orang-orang yang non muslim dari umat Islam tidak akan terhitung. Umat Islam menutup auratnya, lalu yang bikin kainnya, yang beruntungnya siapa? Ya. Yang bikin kainnya, yang untung dari sisi dunianya, itu kan? Kebanyakannya mereka non muslim. Dapat keuntungan dari muslim karena muslim selalu menutup aurat. Jadi kalau beli kain, kainnya lebih banyak ya dari muslim itu. Lalu ya muslim juga kehidupannya adalah membangun masjid, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah Islam. Ya, yang ini tentunya membutuhkan fasilitas, dan fasilitas itu item-itemnya kebanyakan yang membikin siapa? Non muslim. Ya. Yang berniaga. Bikin semennya, bikin keramiknya, granitnya, bikin catnya, bikin besinya dan sebagainya. Masya Allah. Ini fasilitas ibadahnya muslim. Sementara jumlah masjid jauh lebih besar ketimbang jumlah vihara, jumlah apalagi gereja. Coba, mana jumlah tempat ibadah terbanyak di muka bumi? Bukankah tempat ibadahnya muslim? Mana pesantren-pesantren yang terbanyak di muka bumi? Bukankah pesantren-pesantren muslim untuk mengkaji agama? Lalu apalagi zaman sekarang dibutuhkan fasilitas lain dalam dakwah seperti HP, internet, gitu kan? Komputer, tab. Nah, ini tentunya yang paling banyak menggunakan adalah muslim. Seperti sekarang ini, bahwa pengajian kita ini bukan kita saja yang mendengarkan, tapi dari berbagai penjuru dunia menyimak. Banyak yang menyimak. Dari berbagai provinsi banyak yang menyimak. Karena apa? Karena ya, tim IT kita ya, selalu action. Ya, Masya Allah, menyebarluaskan dakwah ini lewat media sosial. Tentunya harus pakai alatnya, ada HP-nya, ya ada kuotanya, tuh. Masya Allah. Siapa yang bikin HP-nya? Siapa yang bikin satelitnya? Tuh. Yang bikin sistem, ya alat komunikasi ini, kan? Kebanyakan non-muslim. Membutuhkan juga alat transportasi, ya, kendaraan, apalagi berhaji, butuh pesawat, butuh kapal laut yang bisa mengangkut jemaah haji. Ini yang berkaitan dengan ibadahnya ini, bukan yang berkaitan dengan sosialnya, kehidupan sosial. Itu kan nyaris sama kalau kehidupan sosial dengan non-muslim, ya. Tapi kalau kehidupan ibadahnya, ya, itu kan sudah jelas. Masya Allah, Buya bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir di banyak tempat. Ya, dalam satu hari bisa 5 kali, dalam satu hari bisa 6 kali, ya minimal 1 kali, 2 kali. Itu nyaris setiap hari, apalagi di bulan Maulid, di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, di bulan Rajab. Nah, membutuhkan kendaraan yang sehat, yang kuat, yang cepat, kan?
yang nyaman. Karena kalau pakai kendaraan yang tidak nyaman, satu kali jadwal saja bisa asup angin, ringsek awak. Ya. Perlu kendaraan yang nyaman. Kalau tidak cepat larinya, tidak akan kekejar ya jadwal yang banyak. Apalagi jadwalnya antara kota dan kota. Sekarang di sini, nanti sudah ada di wilayah kabupaten yang lain, gitu kan? Ya harus cepat. Nah, terus bagaimana agar ilmu ini tersebar lebih luas, lebih jauh jangkauannya? Ada streaming. Ya, kita adakan HP-nya, kita beli kuotanya. Yang bikinnya siapa? Kebanyakan kan non-muslim. Jadi non-muslim mendapatkan manfaat besar dari ibadahnya muslim. Bukan begitu? Ini dari apa? Dari ibadahnya muslim. Belum muslim suka mengadakan syukuran-syukuran. Kalau mengadakan syukuran-syukuran, muslim itu adalah umat beragama yang paling banyak syukurnya. Yang paling banyak juga mengadakan acara syukurannya. Itu kan memerlukan fasilitas. Ya. Bukan cuma makanan, minuman. Ya. Pakaian, tenda, sound. Tuh. Dan banyak lagi. Kalau kita hitung-hitung ya, itu fasilitas yang digunakan dalam syukuran-syukuran umat Islam itu banyak produk-produk non-muslim yang berjualannya ya non-muslim, makanannya, minumannya. Jadi kalau keuntungan dunia ya, itu diraup oleh siapa kebanyakannya? Oleh non-muslim dari ibadahnya muslim. Subhanallah, apakah muslim ini tidak kontribusi? Apakah muslim ini tidak memberikan manfaat besar? Ya, bagi non-muslim, wah besar sekali. Besar sekali. Maka non-muslim, ahli ekonomi cerdas. Mereka mengejar di mana ada muslim. Dan muslim terbanyak adanya di Indonesia. Maka Indonesia menjadi negara rebutan. Rebutan siapa? Dan rebutan non-muslim. Kenapa? Karena pingin untung besar. Pengen untung besar. Karena mereka tahu muslim itu kebanyakannya ya, bukan ilmuwan di dalam urusan dunia. Muslim itu kebanyakannya apa ya? Bukan produsen. Muslim itu kebanyakannya ingin terima jadi. Bener nggak? Bener nggak? Kira-kira di Indonesia yang mayoritas muslim, yang sengaja ya memikirkan bagaimana bisa menciptakan gitu kan fasilitas-fasilitas kemaslahatan hidup, kan sangat sedikit sekali. Ya, bikin bahan-bahan ya untuk membangun kemaslahatan hidup itu sangat sedikit sekali itu muslim itu. Ya, bikin kainnya, pabrik kainnya, ya bikin besinya, bikin nikelnya, bikin macam-macam gitu kan, bikin kendaraannya, ya bikin alat komunikasinya, sampai alat-alat kesehatan, sampai alat-alat rumah tangga, sampai alat-alat permainan. Ya. Muslim itu inginnya kan terima beres, bener nggak? Kalau inginnya terima beres, yang bikin siapa? Yang mikir gitu kan? Ya ilmuwan-ilmuwannya. Lalu ilmuwan-ilmuwannya siapa itu? Ternyata kebanyakannya non-muslim. Ya, dulu di zaman dulu kejayaan Islam memang muslim banyak yang menjadi ilmuwan-ilmuwan besar, para pencipta-pencipta
di awal-awal dulu. Tapi kalau sekarang sedikit, maka keuntungan dunia ya itu diraih oleh non-muslim. Bahkan mereka yang tidak beragama sekalipun cenderung ya mereka yang meraup yang lebih besar. Kenapa begitu? Karena menurut mereka agama itu penghalang. Ya, penghalang apa? Penghalang kemajuan itu menurut mereka. Ya, coba umat Islam dikit-dikit terhalang dengan sholat, dikit-dikit terhalang dengan baca Quran, dikit-dikit terhalang dengan menghafal Quran, menghafal ilmu agama, ya, dikit-dikit saum, tuh kan begitu kan? Dikit-dikit ngaji, hadir dalam majelis ilmu, majelis zikir, itu kegiatan muslim kan? Nah, menurut non muslim itu kalau mengukur ya keuntungan duniawi, ya itu akan menghalangi keuntungan duniawi, menghalangi kemajuan duniawi itu menurut pemikiran mereka. Ya. Tapi orang muslim itu kan simpel pemikirannya. Apa simpel? Manusia ini tidak lama hidup di dunia kok. Ya kan? Lalu mau kemana? Coba tanya kepada orang yang tidak beragama, orang komunis, orang ateis, ya? Orang muslim itu simpel. Kalau bertanya, ini adu argumen, ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang tidak beragama, ya, saya mau tanya nih, hidup ini lama enggak? Enggak. Enggak ada yang abadi. Tanpa harus pakai dasar dalil dari kitab-kitab suci, tidak. Ini yang real, yang nyata. Terus mau kemana? Ya mati. Kalau sudah mati kemana? Ya kan? Kalau menurut kalian kalau sudah mati ya udah matilah. Kalau udah mati berarti kehidupanmu yang sangat sedikit itu untuk apa kamu menghabiskan tenagamu, otakmu, diporsir siangmu, malammu untuk kamu meraih kekayaan-kekayaan yang kamu sendiri tidak mengambil manfaatnya dalam kehidupanmu. Ayo kita hitung-hitungan, kamu makan sehari-hari berapa bakul, kamu sekarang pakai pakaian dalam satu hari berapa kali ganti, kan? Terus kamu menggunakan kendaraan kira-kira satu hari berapa kali ganti. Lalu kamu punya rumah, kira-kira kamu ganti-ganti rumah dalam sehari berapa kali ganti rumah? Ya enggak? Ya enggak? Kan? Ini kehidupan yang real kan, yang nyata kan? Nah, terus uangmu yang banyak triliunan yang kamu banggakan, kamu punya tanah yang jutaan hektar yang kamu banggakan, apakah kamu injak setiap hari? Kamu ambil manfaatnya, ya? Yang manfaat itu yang kamu rasakan manfaatnya betul-betul. Loh ya yang tidak diambil manfaatnya ya kamu taruh di bank uang triliunan, apa manfaatnya yang kamu taruh itu? Dimakan kagak, dipakai kagak. Apa manfaatnya? Kamu punya tanah luas, kamu tidak pernah nginjek. Yang diinjek hanya seputar kantormu, yang diinjek seputar jalan yang dilalui oleh kamu setiap hari ke kantor, setiap hari ke perusahaanmu. Lalu di rumahmu, kadang rumahmu juga yang gede itu tidak kamu injek semuanya, tidak kamu tiduri semuanya. Hatta kasurmu saja yang kamu bikin lebar-lebar, apakah semua sisi kasur itu kamu tidurin? Tidak juga. Kamu punya mobil, umpamanya ada joknya 3 baris, apakah kamu semua duduki?
Artinya banyak yang tidak manfaatnya, bukan? Lalu kenapa kamu habiskan umurmu ya untuk mencari dunia yang kamu tidak ambil kecuali sedikit? Lalu kamu mati. Sementara hidupmu sebentar sekali. Menurutmu setelah kematian tidak ada apa lagi. Sudah selesai saja cerita kehidupan itu. Menurutmu, karena kamu tidak percaya kepada adanya kehidupan alam kubur, kepada adanya kehidupan alam akhirat, berarti kamu orang yang paling rugi dong. Sudah hari-harimu di komputer begini, mikir, otak hidup gitu kan. Sudah yang dimakan sama-sama aja dengan tukang beca. Ada lebih dari 1 piring 2 piring, bahkan banyak yang orang lebih kaya itu lebih diet, gitu kan? Bener gak? Kalau orang yang biasa-biasa saja, wah gak ada istilah diet-diet. Ya saya mah mau diet, mau dayut, bebas. Gitu kan? Itu kan? Bebas pikiran. Ujung-ujungnya juga yang diet mati. Ini kan? Itu kan? Mau diet, mau dayut. Ya, EGP. Makanan sesukanya. Ya, sesukanya jengkol, putih. Ya. Masya Allah, senang, tidur di mana saja. Coba lihat tukang beca aja bisa tidur ngorok tuh di becanya. Bari morongkol sukuna tuh. Senang dia, bahagia. Padahal di beca. Rumahnya masih ngontrak, tapi bahagia. Lalu apa yang dibanggakan oleh kamu? Saya punya rumah yang luas sekali, bahkan jarang di rumah tidurnya. Saya sering tidur di kantor katanya, di hadapan komputer. Kamu kalah dong kesenanganmu sama tukang beca, sama tukang ojek, ya? Lagi istirahat, dia tiduran di bawah pohon, dia tiduran di bawah jalan jembatan tol, gitu kan? Di mana aja, dia senang sekali, gitu kan? Dia senang sekali. Punya duit, penghasilan sehari 50.000, berikan beras, berikan itu makan, dan dimakan juga tidak habis. Sudah, besok cari lagi. Ya, tidurnya nyenyak, gitu kan? Masya Allah, anak renai, gitu kan? Masya Allah. Bagaimana makan besok? Ya cari lagi. Ayam aja coba lihat, burung-burung nggak ada yang bawa ke sangkarnya, bawa makanan minuman enggak, cukup untuk hari ini saja sudah. Ya. Bagaimana besok ya? Gimana besok saja, betul-betul manfaat coba hidupnya. Jadi tenaga yang digunakan, pikiran yang digunakan, waktu yang digunakan untuk mencari kenikmatan dan rizki dunia betul-betul dimanfaati, betul-betul dinikmati. Gak ada yang ditaruh di bank, gak punya ATM kok. Masya Allah. Lalu setelah itu mati. Ya. Bagaimana dengan orang yang kaya raya? Menghabiskan tenaganya, pikirannya, otaknya, waktunya dihabiskan untuk apa? Untuk kekayaan yang tidak diambil manfaatnya oleh dirinya sendiri, yang tidak dinikmati. Kebanyakan yang ditaruh di bank, bahkan bank luar negeri, penuh dengan uang-uang saya, dengan kata si kaya ini. Nah, saya punya tanah di provinsi anu sekian juta hektar, kan? Kadang-kadang tahu juga kagak. Tahu juga kagak, pernah menginjak enggak pernah. Masya Allah, saya punya kebun sawit, saya punya kebun anu. Innalillah, saya punya emas, berlian, perak. Itu sangat melelahkan hidup. Hidupnya banyak lelah, hidupnya banyak stres, hidupnya betul-betul tidurnya saja terganggu, makannya di gram. Coba. Allah, padahal uangnya banyak, rumahnya, mobilnya banyak. Itu kan cuma pengakuan saja. Kalau dari sisi manfaat, tidak ada manfaatnya.
Tidak ada yang manfaatnya. Kecuali manfaat itu ya sama-sama saja dengan orang-orang yang miskin. Dari sisi manfaat yang digunakan, dari sisi kenikmatan yang dirasakan. Tidur pada dibagi loh oleh Allah. Sehat, sakit pada dibagi oleh Allah. Bisa bangun pada dibagi oleh Allah. Dan udara ini dibagi, angin dibagi, ya, terang dan gelap dibagi, matahari, bulan, bintang semua kebagian. Air, api, tanah semua kebagian. Ya, walaupun kita tidak punya jalan, ya, tapi kita bisa berjalan di atas jalan. Bisa kok, ya kan? Saya tidak punya jalan, kita nggak perlu punya jalan, tapi kita bisa mengambil manfaat, bisa menikmatinya. Tuh, mau jalan kemana kita? Masya Allah. Allah, Allah, Allah. Nah, orang Muslim itu simpelnya begitu. Hidup ini nggak lama. Lalu, ya nggak usah repot-repot lah. Ya. Untuk mencari dunia, jangan stres-stres. Yang penting untuk makan hari ini, untuk minum hari ini. Kalau sudah punya pakaian, udah, jangan mikirin beli pakaian lagi. Karena apa? Simple pikirannya. Menambah keinginan pasti akan menambah stres dan kerepotan. Jadi kalau ingin, ya, sedikit, ya, kerepotannya, ya sedikit kan apanya? Keinginannya. Lihat di rumah berapa pakaian kita, naon? Setel. Berapa setel pakaian kita? Wah, ada 4 setel, 5 setel, udah cukup. Ini gak akan habis 10 tahun juga. Nah, gak akan habis. Ainu tengah gedean deui mah. Ya. Akan habis, ya akan habis. Ya, andai kata kita sudah punya 5 setel, ndak beli pakaian setiap hari raya, ya. Apakah kita ini tidak bisa menutup aurat kita? Oh, bisa. Apakah kita tidak bisa berpakaian? Oh, bisa. Kan punya. Coba kalau di stop. Apa? Keinginan kita stop dulu. Sudah punya pakaian 5 setel, stop keinginan. Berarti kita sudah rehat. Otak dan hati kita sudah rehat, tidak mikirin lagi pakaian. Benar nggak? Berarti yang menyusahkan otak manusia itu mulai volumenya mengurang. Ya. Terus apa lagi? Ya. Udah punya tempat tidur, yang penting kita bisa tidur. Ya, aman. Tempat yang aman sudah, walaupun ngontrak, berarti sudah aman. Nggak usah ditambahin lagi pikiran yang lain. Nggak usah. Nanti kalau Allah memberikan rizki kepada kita tanpa hasil susah payah kita, baru silahkan kita, ya, gunakan kepada yang manfaat-manfaat yang lainnya yang kita perlukan. Tapi jangan sengaja kita mengerahkan pikiran kita, waktu kita untuk terus mencari kekayaan-kekayaan, bahkan yang belum jelas manfaatnya bagi kita. Itu kan? Hidup itu simple. Lalu umat Islam itu, Masya Allah, punya masa depan yang gemilang. Punya masa depan yang gemilang nan abadi. Orang yang tidak beragama, mereka tidak punya masa depan. Yang disebut masa depannya hari tua sampai mati. Karena sudah mati mereka tidak percaya ada lagi kehidupan. Orang yang beriman tidak begitu. Orang Muslim itu punya masa depan yang gemilang dan abadi. Apa? Ya, kehidupan saya di dunia tidak lama. Rumah saya ngontrak. Baju saya cuma 3 setel. Makan saya sehari-hari cuma dengan hulu peda. Umpamanya, ya kan? Dengan garam, dengan tarasi umpamanya. Nah, tapi ya itu tidak menjadi stres dalam hidup. Ya, justru hidup ini betul-betul dinikmati. Ya, rezeki ini dinikmati. Masya Allah, hari-harinya bahagia. Terus bagaimana di alam kuburnya? Di alam kubur saya punya harapan akan mendapatkan nikmat yang jauh lebih baik daripada di dunia.
Di dunia saya tidak pernah punya rumah, tapi saya punya harapan punya rumah, ya, istana-istana megah nanti di alam kubur. Di dunia saya tidak pernah punya taman, dan saya tidak pernah membayangkan itu. Tapi saya punya harapan nanti di kubur saya punya taman-taman surga loh. Raudhah min riyadil jannah. Allah. Lalu kalau nanti hari kiamat terjadi, saya akan dibangkitkan lagi dari alam kubur. Lalu saya masuk ke alam akhirat. Nah, lalu saya nanti akan bertemu dengan para nabi, berkumpul dengan Rasulullah SAW, berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang beriman semuanya di bawah benderanya Rasulullah SAW. Saya bisa minum dari danaunya Kangjeng Nabi SAW. Ya, kebahagiaan yang paling dahsyat itu, kebahagiaan yang luar biasa itu nanti di akhirat. Ya, Masya Allah. Di sini rupa saya jelek, banyak orang yang tidak suka sama saya. Ya. Melamar si A, melamar si B, selalu banyak ditolak, sakit hati saya. Ya, kenapa? Rupa saya di bawah pas-pasan. Nah, enggak apa, nggak jadi stres. Kenapa? Karena saya punya harapan nanti wujud saya akan lebih indah. Apalagi perempuan, nanti kalau masuk surga dia lebih cantik dari bidadari-bidadari surga. Coba. Yang di sini paling jelek. Yang di sini paling jelek, hampir masuk rongsokan. Di sana punya harapan, Masya Allah. Ada yang wajahnya seperti matahari, ada yang wajahnya seperti bulan, ada yang wajahnya seperti bintang. Siapa? Wajah kita nanti. Itulah harapan orang-orang muslim. Allah. Dilayani oleh malaikat, dihormat oleh malaikat. Masya Allah. Dilayani oleh wildan-wildan. Masya Allah. Lalu saya bersama-sama Rasulullah SAW, bersama-sama para nabi, bersama-sama para syuhada, solehin, mukminin, mukminat, saya masuk surga. Dan saya umat Nabi Muhammad SAW punya harapan masuk surga lebih awal dari umat Rasul-Rasul yang lainnya daripada ahli surganya. Allah, kalau saya masuk surga, saya akan mendapatkan tanah 50% dari tanah-tanah surga dan kenikmatan surga khusus untuk umat Nabi Muhammad. Salah yang 50%-nya lagi tanah-tanah surga itu dibagi-bagi bagi umat para rasul terdahulu. Ya, 313 nabi, yang 312 adalah para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW pada punya umat masing-masing yang masuk surganya, itu 50%-nya dibagi-bagi. Sementara yang 50% ya Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad yang paling akhir masuk surga, di dalam riwayat hadis yang paling akhir masuk surga, yang paling sedikit amal solehnya. Bahkan yang masuk neraka dulu, dia tidak punya amal soleh kecuali modal iman. Imannya juga sebesar biji sawi. Kehidupannya penuh dengan berlumuran dosa. Nanti dia masuk surga paling akhir. Begitu masuk surga paling akhir, dia diganti, disalin wujudnya oleh Allah. Mandi dulu sebelum masuk surga ke lautan rahmat. Di lautan rahmat begitu bangkit dari lautan rahmat tersebut, subhanallah sudah ganti wujudnya jadi wujud yang paling ganteng luar biasa, wujud yang paling cantik luar biasa. Lalu dimasukkan ke surga. Ini yang paling akhir nih ceritanya. Lalu dikasih tanah surga seluas 50 kali lipat dunia. Hah? Di sini berapa tumbak kamu? Kamu stres kan? Kenapa stres? Kenapa stres? Gak apa-apa, kita ngontrak juga gak apa-apa. Hidup ini gak lama. Harus simpel dong kalau berpikir. Hidup ini gak lama. Gitu kan? Apa yang dibanggakan oleh orang-orang yang tidak beragama, apa yang dibanggakan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan dunianya, sebetulnya itu adalah ketertipuan mereka. Ketertipuan mereka dengan dunia, sehingga mereka dicapekkan, mereka dilesukan, mereka disetreskan dengan memikirkan dunia, menciptakan itu, menciptakan ini, ya, di mana mereka tidak ngambil manfaatnya kecuali sedikit. Yang sedikit itu sama-sama dengan orang-orang yang tidak kaya. Lalu mereka mati. Setelah mereka mati, mereka tidak punya harapan selamat lagi, tidak punya harapan kenikmatan lagi, tidak punya harapan juga kemuliaan lagi, sedikit pun.
ujung ceritanya mereka kehidupannya masuk neraka, alam siksaan yang abadi. Na'udzubillah min dzalik. Lalu apa keberuntungannya? Apa yang patut dibanggakan? Di dunia tidak ada yang patut dibanggakan, di kubur dan di akhirat lagi, apalagi Allah. Makanya kita menjadi hamba Allah yang muslim itu harus bersyukur kepada Allah. Makanya maulid Nabi itu salah satu makna yang paling mendasar adalah makna syukur. Mensyukuri wujud Nabi, mensyukuri agama yang dibawa oleh Nabi. Makanya umat Islam dari masyriq sampai maghrib ramai semuanya. Ya, di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir mengadakan acara maulidan. Apa sih acara maulidan? Tasyakuran. Mensyukuri anugerah yang terbesar, yaitu diciptakannya Nabi besar Muhammad SAW, dilahirkannya beliau di muka bumi yang menjadi keuntungan kami di dunia dan di akhirat, yang menjadi keselamatan kami di dunia di akhirat, yang menjadi kemuliaan kami di dunia dan di akhirat, yang abadi selama-lamanya di surga Allah. Meskipun kami di dunia jadi orang termiskin, orang terfakir, tapi bagi kami tidak masalah. Itu tidak jadi stres bagi kami, karena kami tidak akan lama hidup di dunia ini. Eces itu segitu kan? Jadi siapa yang paling beruntung? Orang yang beriman. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Allah dalam Quran. Allah menyatakan begini, tapi banyak yang tidak sadar, banyak yang tidak paham kepada firman Allah ini. Coba, Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Kata Allah, sungguh beruntung al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kata siapa ini? Kata Allah, banyak yang tidak sadar. Kita sudah dipilih oleh Allah menjadi mukmin, tapi kita merasa terpuruk, kita stres, Nah, sebetulnya yang menstreskan hati kita sendiri, karena salah pola pikirnya. Tapi kalau sesimpel tadi kan yang Buya katakan barusan, apa yang kira-kira bisa jadi stres bagi kita? Saya tidak punya mobil, nggak stres. Saya bisa pakai mobil macam-macam kok. Orang yang punya mobil Innova cuma Innova melulu, tapi saya mah macam-macam. Ada angkot biru, ada angkot kuning, ada elep, ada apa, ada Grab itu, Grab ini. Okay? Tapi coba yang punya mobil satu aja, dia kemana-mana cuma pakai mobil itu. Resikonya tinggi bukan? Berapa bayar bensinnya? Belum resiko celakanya, ganti ban, ganti oli. Macam-macam lah, harus bayar supir dan sebagainya. Tapi kalau saya tidak punya mobil, saya bisa milih mobil mana yang saya suka. Allah, simpel kan? Simpel. Orang-orang kaya itu tidak akan berani. Dia tidur di mana saja tidak akan berani. Tapi orang-orang miskin itu, dia itu lega hidupnya itu. Mau tidur di masjid kek, mau di mana kek, enak. Tidur di trotoar, enak. Beranikah orang yang kaya tidur di trotoar? Udah berani, akhirnya terikat jiwanya. Jadi tidurnya nanti harus di kasur yang empuk. Kalau enggak di kasur yang empuk, enggak bisa tidur dia. Bener gak? Sebetulnya yang beruntung siapa? Pikir ini sampel nih, ya, simple ini, ya. Inilah pemikiran Muslim. Nah, Muslim itu yang diutamakan adalah banyaknya ibadah kepada Allah. Itu Muslim. Ilmu, ya, penuhi dengan dada penuhi dengan ilmu Allah, ilmu Quran, ilmu Sunnah, ngaji terus ke ulama, pesantren, ya, Masya Allah. Ini kalian pesantren di sini, pesantren di Al Mustafa ini, ingat, itu untuk menjadi orang yang paling beruntung kelak, untuk menjadi orang yang paling mulia kelak. Karena diawali dengan ilmu dulu, harus dari ilmu dulu. Jadi ngaji gencar, gitu kan? Siang dan malam ngaji, mencari ilmu Allah, masukkan ke dada. Selanjutnya menjadi orang yang ahli amal saleh. Sholat diperbanyak, baca Quran jadi wirid, sholawat jadi wirid, Masya Allah, warna-warni zikir jadi wirid, Masya Allah, memakmurkan masjid, Masya Allah, di sana di sini.
ya, yang dimakmurkan adalah pengabdiannya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, lalu membangun hubungan yang baik dengan sesama makhluk. Banyak silaturahmi, ya, membangun ukhuwah. Itu Masya Allah. Itu hubungan dengan sesama makhluk, Kalau punya, ya, rizki lebih untuk bisa diberikan kepada yang lain, berikan kepada yang lain. Kalau tidak, minimal dengan silaturahmi yang baik, minimal dengan sapaan, ucapan yang membahagiakan hati orang lain, raut wajah, senyum manis yang membahagiakan orang lain, gitu kan? Lalu mendoakan orang lain. Udah, cukup segitu. Ya, walaupun kita tidak bisa memberi duit sama yang lain karena kita bokeh. Nggak apa-apa. Tapi kita bisa silaturahmi. Kita, nah, gitu kan? Masya Allah, tabarakallah. Enak nggak hidup begitu? Enak ya? Enak. Jadi kita tahu sekarang yang selalu bikin stres bagi kita, belum aja Ramadan tiba, dari sekarang udah stresnya. Gimana nanti harga ayam dan telur? Gimana nanti harga beras? Lalu kamu stres dari sekarang. Bulan Ramadannya belum kok. Lebarannya belum, udah stres tentang baju, udah stres tentang nanti jalan-jalan kemana, bagaimana ongkosnya, bagaimana mudik dan sebagainya. Stresnya dari sekarang. Apa-apaan hidup kamu begitu? Kenapa kamu bikin stres sendiri? Ramadannya belum datang tapi stresnya dari sekarang. Kamu orang gila tuh. Paham tidak? Orang apaan ini? Ceritanya cerdas akalnya, ceritanya wah, gitu kan? Pinter, enggak, bukan pinter. Ini kamu orang bodoh nih. Orang bodoh sekali itu. Yang bikin stres kamu diri kamu sendiri, pola pikir kamu, ya. Nikmati udah. Sekarang Allah kasih berbagai nikmat hari ini, begitu bangun tidur, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, hamba dihidupkan kembali ya Allah, fungsi-fungsi di tubuh hamba difungsikan kembali ya Allah, akal hamba disehatkan kembali ya Allah, hamba bisa merasakan nikmat yang Engkau anugerahkan kepada hamba, kesehatan tubuh, ruh, pikiran, akal. Masya Allah, kenikmatan yang dinikmati oleh mata hamba, telinga hamba, hidung hamba, itu kan, mulut hamba, gigi hamba, usus hamba, badan hamba, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya Allah, terima kasih ya Allah, itu kan, dinikmati. Masya Allah, indah orang muslim itu. Baru bangun tidur itu nikmat sekali. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Allah, hamba bisa mengingat Engkau lagi, hamba bisa bersyukur lagi kepada Engkau, hamba bisa bersujud lagi kepada Engkau ya Rabb. Alhamdulillah. Bangun tidurku terus memuji Allah, ku terus mengingat Allah, kan begitu. Setelah itu kemana? Setelah itu masuklah ke tempat mandi. Lalu apa? Bersihkan gigi, bersihkan badan, dan itu jadi ibadah. Lalu wudu. Setelah wudu terus naik ke atas sajadah, ke masjid, lalu sholat berjamaah. Paham ini? Ibadah kepada Allah. Belum melakukan kegiatan kehidupan kita di hari ini, kita sudah ruku dan sujud kepada Allah, kita sudah berdoa kepada Allah, kita sudah mengingat Allah. Masya Allah, begitu indah. Ini belum melakukan apapun, coba ya. Subuh berdoa, menghirup udara yang segar, alhamdulillah ya. Lalu minum, sarapan, alhamdulillah. Lalu siap berniat, gitu kan, mencari rizki yang halal. Ada yang mencari ilmu dan sebagainya. Berangkat ya,
Ayo keluar dari rumah mencari rizki yang halal, mencari ilmu, mencari apalagi dan menjalin silaturahmi. Setiap keluar dari rumah, orang muslim itu tidak lepas dari 3 niat. 1 niat mencari ilmu, 2 niat bersilaturahmi, 3 niat mencari rizki yang halal. Keluar dari rumah, kan? Berdoa sudah, rukuk sujud sudah, badan sehat, ya kan? Masya Allah, pikiran tenang. Itu orang muslim tuh. Segalanya diserahkan kepada Allah, yang memberi rezeki Allah. Pokoknya saya usaha saja. Hati disandarkan kepada Allah, karena yang memberi rezeki bukan usaha saya, bukan kekuatan dan kecerdasan saya, tapi murni yang memberi rezeki adalah Allah. Saya hanya diperintahkan melakukan faktor penyebab saja. Berangkat, ya. Dapat umpamanya 5.000 rupiah, alhamdulillah. Dapat 10 rupiah, dapat 50.000, alhamdulillah. Dan tidak dapat juga sama sekali umpamanya, ya. Pulang lagi ke rumah, yang penting masih ada yang bisa kita makan, masih ada yang bisa kita minum, makanlah, minumlah. Nggak ada, nganyuk, pulang. Enteng kan? Itu enteng. Tapi jangan banyak-banyak kalau nganyuk, ya, bisa kecekek kayak. Yang sekarang aja, butuh yang sekarang, hanya buat makan sekarang. Sekarang juga bukan hari ini ya, yang sekarang. Karena saya mau cari duit lagi, cari rezeki lagi setelah ini. Dan boleh jadi nanti sore saya dapat. Nah, untuk sekarang aja. Yang banyak mencekik orang itu, kalau minjem duit itu ke ojol-ojol, pinjol, maaf. Ke pinjol-pinjol itu, kenapa? Karena dia mencarinya berlebihan, bukan untuk makan sekarang. Untuk 1 minggu yang akan datang, akhirnya itu mendorong dirinya lemah, mendorong dirinya lemah, menjadikan dirinya lemah, otaknya jadi lemah. Kenapa? Karena saya sudah punya duit, dapat minjem, cukup untuk 1 minggu. Jadi 1 minggu saya nggak usah cari duit. Nah, itu jadi lemah. Itu jadi lemah karena minjemnya kelebihan. Ya, ini saya butuh makan sekarang. Bagaimana nanti sore? Saya masih ada waktu loh untuk mencari rezeki lagi. Usaha lagi, gitu aja kok repot. Aja sente. Tidak akan tercekik dengan utang. Yang tercekik dengan utang itu begitu. Ya, menjadikan mentalnya lemah, mentalnya drop karena pola pikirnya tadi yang salah. Langkah-langkah yang salah, minjem besar-besar, akhirnya habis, ya, hari-harinya berleha-leha, hari-harinya poya-poya, ya. Nanti kalau sudah waktunya bayar, nggak bisa bayar, baru mikirin mau kerja, bayangkan, bagaimana nggak ada stres, ejas itu, nah gitu, alhamdulillah, mudah-mudahan kalimat ini manfaat. Berkah bagi kita semuanya, ya. Ya sudahlah, segitu dari Buya, ya, jangan lama-lama. Can mahalukiam, can merhaba. So, merhaba. Kita akhiri dengan merhaba bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Berdiri semuanya. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salam alaika. صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي
نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك تضرب إلى المثاني فزار يمني ضرا واستضيء بجمالي طاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المهبى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العدل إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي خذ وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواره خير مقعد يا نبي سلام عليك
سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضى عن جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فافض علينا ببركته لباس العز والتكريم واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآل أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبينا من الجنة غرافا وارزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا 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 وعزا 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 وشرفا وشرفا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينهم في دار القرار. تقبل منا ما قدمنا من يسير عملنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Kabul. Sekian dari Abu Ya, mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.